lagi ya bersama Pak Edo. Dalam pembelajaran kimia, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauhnya. Kenapa kita belajar jarak jauh? Karena ada masalah virus corona. Ya, Pak harapkan kalian di rumah belajar yang baik, jangan keluar rumah dan jaga kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai materinya, yaitu materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk penjelasannya akan Bapak jelaskan berikut ini. Oke, kelarutan. Apa sih kelarutan itu? Jadi gini, ada sehari-hari kita sebut ada yang larut, ada yang tidak larut, ya seperti itu. Nah, itu dikaji dalam kimia. Jadi kelarutan itu apa sih Pak? Kelarutan itu adalah besaran yang menyatakan jumlah maksimum, ya jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam 1 liter pelarut. Contohnya seperti ini. Jika kalian punya 100 gram garam, kalian larutkan dalam air dalam 1 liter. Ternyata dia larut. Bagaimana dengan 150 gram Pak? Kalau kalian larutkan dalam 1 liter air, apakah larut atau tidak larut? Maka jawabannya adalah tidak larut. Kenapa? Karena dia melebihi batas maksimum 100 gram yang dia butuhkan untuk larut seperti itu. Nah, untuk kelarutan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis zat terlarut. Jadi jenis zat terlarut itu misalnya perbedaan kelarutan antara gula dan garam. Itu berbeda tuh jenis zat pelarutnya. Yang kedua, jenis zat pelarut. Yang mana jenis zat pelarut ini ada yang polar, ada yang non polar. Yang polar apa aja Pak contohnya? Misalnya air, H2O. Terus misalnya NH3 misalnya ya, amonia. Nah, ini adalah pelarut polar. Sedangkan non polar itu misalnya adalah CCl4 misalnya. Itu merupakan jenis pelarut non polar. Dan terakhir dipengaruhi oleh suhu faktornya. Di mana semakin besar suhu, kelarutan akan semakin besar. Oke, kelarutan itu sendiri memiliki rumus ya. Rumusnya itu hampir sama dengan molaritas. Di mana rumus molaritas, rumus M apa M? Nih, di sini Pak catat ya, molaritas. Molaritas. M itu sama dengan N per V. Ya. Ternyata M di kelarutan itu diganti dengan S. Jadi S sama dengan N per V. Ya, di mana N adalah mol, V adalah volume dalam liter di sini. Atau jika kita pecah, S itu udah kalian pelajari ini udah hafal ya rumus ini, di kimia selalu muncul sama Bapak. GR per MR dikali 1000 per V. Di mana GR itu adalah massa, ya, V itu adalah volume, dan MR itu adalah massa zat atau relatif ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebanyak 1000 ml larutan jenuh MgF2, MR-nya 62 ya, diuapkan pada suhu 18 derajat Celcius diperoleh 8,6 mg MgF2. Berapakah kelarutannya? Maka untuk mencari ini diketahui dulu ya, diketahui volumenya adalah 1000 ml. Terus MR-nya adalah 62. Terus GR-nya itu adalah 8,6 mg. Yang ditanya itu adalah kelarutannya. Kelarutan lambangnya adalah S. Maka S sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Nah, aku pakai rumus ini karena diketahui GR dan MR. GR-nya berapa GR-nya? GR-nya adalah 8,6 dibagi 62 dikali 1000. Volumenya 1000. Ini dicoret ya. 8,6
8,6 miligram. Ini miligram nih. Jadikan gram dulu deh. Jadi 8,6 dikali 10 min 3. Jadi 8,6 kali 10 min 3 dibagi 62. Hasilnya adalah 1,4 dikali 10 min 4. Ini adalah kelarutan NGF2 dalam 1000 ml air. Gampang kan soalnya? Terima kasih. Hasil kali kelarutan. Kita lanjut ya materinya. Hasil kali kelarutan itu menyatakan tentang hasil kali konsentrasi ion-ion, ya, ion-ion nih dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan masing-masing menurut reaksi ionisasinya. Pak, bingung Pak. Nah, kayak gini aja. Kita kan udah belajar keseimbangan kimia tuh. Ada fase yang bisa digunakan untuk katakan keseimbangan kimia, yaitu hanya fase aqueous dan gas, solid dan liquid diacukan. Nah, seperti ini. Kalian nggak usah perhatikan inilah konsepnya. Bapak akan jelaskan melalui contohnya ya. Misalnya contohnya adalah senyawa kalsium hidroksida atau CaOH2 kali. Ini dalam bentuk solid nih. Terurai jadi apa, Pak? Terurai jadi Ca2 plus sini ya, plus OH min. Terus kalian setarakan kiri dan kanan. Kebetulan di sini Ca-nya 1, OH-nya jumlahnya 2, maka di sini 2 OH min. Ini dalam bentuk, kalau terionisasi dia dalam bentuk aqueous semua. Nah, yang ditanya KSP langsung, tidak pernah belajar tentang keseimbangan. KSP sama dengan, ya udah, pakai yang aki aja ya. Ca2 plus OH min pangkat 2. Ini udah pernah kita pelajari waktu materi keseimbangan kimia. Hanya fase aqueous dan gas yang digunakan, sedangkan solid dan liquid diabaikan. Ya, dimana rumus keseimbangan kimia itu kan produk per reaktan. Nah, kebetulan produknya aktif semua, reaktannya solid, maka itulah yang ini diabaikan. Jadi nyari KSP-nya lebih gampang, hanya bagian produk saja. Oke, untuk lebih pahamnya ya, kita lihat contoh soal. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan senyawa berikut. K2SO4 terurai jadi apa? Jadi K positif plus SO4, 2-nya kesini ya, 4, 2 min. Jadi setarakan atom kiri dan atom kanannya. K-nya di sini 2, di sini 1, biar sama di sini maka 2. Di sini SO-nya S-nya 1 sama ya, kiri dan kanan, O-nya 4, di sini juga 4. Di sini jadi aqueous, di sini jadi aqueous, di sini jadi solid. KSP-nya langsung aja, hanya produk yang dipakai. Jadi K positif pangkat 2, SO4 2 min pangkat 1. Ya, kayak gitu. Terus yang kedua, AgCl jadi Ag plus Cl min. Ya. Jadi KSP-nya itu sama dengan Ag plus Cl min pangkat 1. Gampang kan? Ya, materi terakhir untuk PJJ kimia hari ini yaitu tentang hubungan kelarutan dan hasil kelarutan. Ya, hasil kali kelarutan. Kurang fokus ya. Nah, gimana Pak? Nah, tadi kelarutan tadi kita belajar adalah lambangnya S. Sedangkan hasil kali kelarutan itu lambangnya adalah KSP. Nah, kedua ini akan memiliki hubungan. Hubungannya gimana Pak? Nah, contohnya kayak gini. Contoh, biarlah Bapak langsung ke contoh biar lebih paham. Contohnya senyawa tadi adalah AgCl, ya, terionisasi menjadi Ag plus dengan Cl min. KSP-nya di mana tadi? KSP-nya sama dengan Ag plus kali Cl min. Kalau kalian buat AgCl itu kelarutannya adalah S, maka
AG CL itu kan koefisiennya 1, maka AG plus itu S-nya ada berapa buah? S-nya ada 1 juga, karena koefisiennya juga sama-sama 1. CL juga berapa? Ada X-nya ada 1, gara-gara koefisiennya 1. Nah, yang ini kalian S ini kalian masukin ke KSP-nya. AG ada berapa S? 1. CL ada berapa S? 1. S kali S sama dengan S kuadrat, maka KSP-nya sama dengan S kuadrat. Contoh yang lain biar lebih paham. Senyawa tadi K2SO4, ini apa? K positif dengan SO4 2-. Kiri dan kanan disamakan ya. Atomnya di sini K-nya 2, di sini 1 jadi 2. KSP-nya gimana tadi KSP-nya? Yaitu K positif pangkat 2 SO4 2 pangkat 1. Kalau di sini kalian tulis S, maka di sini berapa S-nya? Di sini ada 2S. Kenapa Pak 2S? Di sini koefisiennya 1 nilainya S. Di sini koefisiennya 2, maka ada 2S. Di sini koefisiennya 1, berarti ada berapa S? Ada 1. Nah, ini kalian tinggal masukin nih. K positifnya 2. Berarti K positifnya 2S. Pangkat 2. Terus SO4-nya 1. 2S pangkat 2 berapa? 4S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Ini adalah nilai KSP untuk K2SO4. Oke, latihan soalnya kayak gini. Sebanyak 1 liter air dapat melarutkan 0,039 gram CaF2. Tentukan hasil kali larutan CaF2 tersebut jika MrCaF2-nya adalah 78. Untuk mengerjakan ini, bahwa kalian tentukan dulu kelarutannya bagaimana. Jadi kelarutan itu ketahuinya biar lebih enak. Diketahui GR-nya adalah 0,039 miligram. Gram. Terus MR-nya adalah 78. Terus volumenya adalah 1 liter sama dengan 1000 ml. Ditanya KSP-nya. Maka untuk menjawabnya cari S dulu. S itu rumusnya tadi GR per MR dikali 1000 per volume. GR-nya 0,039 dibagi MR-nya adalah 78 dikali 1000 per 1000. Coret. 0,039 bagi 78 berapa? Cari pakai kalkulator kalau nggak percaya. 5 kali 10 4 ya nilainya. Nih S-nya. Yang ditanya adalah KSP-nya. Maka kalian cari ionisasikan dulu. CaF2 terionisasi menjadi Ca2 plus F min. Biar sama, maka di sini F-nya jadi 2. Atom kiri dan atom kanan disamakan. Maka KSP-nya jika di sini S, di sini S, maka di sini 2S. KSP sama dengan Ca2 positif pangkat 1 dikali 2F min pangkat F min pangkat 2. Sorry ya, F min pangkat 2. Jadi S dikali 2S pangkat 2 sama dengan S dikali 4S pangkat 2 jadi 4S pangkat 3. Nah, S yang kalian cari tadi kalian langsung ke sini. Jadi KSP-nya itu sama dengan 4 dikali 5 kali 10 min 4 sama dengan 20 kali 10 min 4. Atau 2 kali 10 min 3. Ini adalah nilai KSP-nya. Video pembelajaran jarak jauh, Bapak harap kalian mengerti. Jika tidak mengerti, silakan tanya sama Bapak di WA yang tertera ya nanti. Terus kalau tidak mengerti juga kalian ulang-ulang terus videonya sampai mengerti.
juga tidak mengerti, silakan tanya. Dan untuk tugasnya nanti akan Bapak kirim sama kalian dengan modulnya ya. Bapak harap kalian jangan keluar rumah, jaga kesehatan di rumah. Selamat pagi.